Keputusan dilanjutkannya Liga 1 2020 belum diumumkan secara resmi oleh federasi. Meskipun demikian, para pemain Bayangkara FC yang berada di Jakarta sudah terlihat giat menjalani latihan mandiri di Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Mereka yang menjalani latihan yakni Ruben Sanadi, Indra Kavi, Adam Alis, Sani Rizky, Herman Jumafo, Lee Won Jae, Lee Yu Jon, dan Renan Silva. Kapten Bayangkara FC Indra Kavi mengatakan dalam sepekan pemain yang masih berada di Jakarta berlatih 3 kali di pagi hari dengan materi yang diberikan oleh pelatih fisik. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kondisi kebugaran fisik sebelum kompetisi kembali berlanjut. Selain itu, Indra juga berharap Liga 1 kembali digulirkan. Sebab sudah 2 bulan tim dan kompetisi vakum lantaran merebaknya wabah virus corona di tanah air tercinta. Kalau saya sih dari pribadi ya, kita pengen ada kelanjutan liga lagi. Kan mau liga mau turnamen, yang penting sepak bola jalan lagi lah di liga ini. Jadi ada semua pihak-pihak yang terkait sepak bola bisa menikmati lagi sepak bola, termasuk pemain, pelatih, penonton juga, semua media kan. Jadi ada kerjaan lagi. Ya saya sih mengharapkan biar jalan lagi ya sepak bola, biar ada hiburan. Sejatinya hingga saat ini nasib Liga 1 belum diputuskan oleh PSSI. Meski Ketua Umum PSSI menginginkan kompetisi dilanjutkan pada September mendatang, namun hal tersebut belum terbilang sah karena keputusan bergulir atau tidaknya kompetisi setelah PSSI menggelar rapat komite eksekutif. Banyaknya kompetisi yang ditangguhkan akibat dari pandemi COVID-19 telah membuat berbagai pihak terganggu aktivitasnya. Namun berbeda dengan salah satu pemain timnas berikut ini yang justru mengisi waktu luangnya dengan menjadi seorang YouTuber. Seperti apa informasinya? Merebaknya wabah virus corona di tanah air tercinta membuat berbagai kompetisi olahraga harus dihentikan sementara. Tak terkecuali kompetisi kasta tertinggi Indonesia yakni Liga 1 2020. Para pemain dan official tim juga terpaksa harus dirumahkan. Namun selama karantina di rumah, para pemain tetap diberi porsi latihan oleh tim pelatih. Selain itu, untuk mengisi waktu luang, banyak dari mereka yang membuat konten untuk diunggah di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Salah satu atlet yang membuat konten di YouTube adalah Adam Alis. Kanal YouTube mantan pemain Persija Jakarta ini bernama AA TV yang dibuat pada 24 Oktober 2019 lalu dan sudah memiliki hampir 5.000 subscriber. Adam Alis mengatakan niat awal dirinya membuat konten YouTube karena terinspirasi oleh beberapa senior yang sudah lebih dulu menjadi YouTuber. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengisi waktu kosong selama kompetisi masih ditangguhkan karena wabah virus corona. Awal mula saya buka YouTube sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih. Jadi mungkin juga terinspirasi banyak pemain juga seperti senior, Bang Hamka juga. Dan saya ngelihat di situ mungkin tertarik lah. Oh, kenapa saya nggak buat video ya iseng-iseng gitu, masukin gitu. Apalagi juga sekarang lagi wabah COVID ini kan, daripada nggak ada kerjaan juga kita perbanyak bikin video konten gitu. Meski demikian, menjadi YouTuber bukanlah tujuan utamanya. Jika Liga 1 2020 kembali bergulir, ia akan fokus kepada sepak bola dan tidak bisa membuat konten YouTube sesering saat ini. Namun, Adam Alis memastikan bakal kembali serius menjadi YouTuber jika sudah pensiun dari dunia sepak bola. Lebih diseriusin buat di YouTube mungkin nanti setelah pensiun dari bola mungkin ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin kalau liga udah mulai, apalagi kan saya mungkin fokus ke bola dulu. Nggak begitu ada selingan aja sih, mungkin misal waktu lagi kosong kita buat video, tapi nggak terlalu serius untuk kejar ke YouTube, lebih fokus ke bola kalau bola udah jalan. Tanpa terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga terkini tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Arena Olahraga hanya di Nusantara TV tercinta. Tapi sebelum kami pamit, kami masih memiliki satu berita tentang salah satu legenda catur yang strategi bermainnya sangat disegani setiap lawannya. Well, akhir kata saya dan segenap kru Nusantara TV yang bertugas pamit undur diri. Bravo Olahraga!
Mikhail Tal, seorang juara catur dunia ke-8 yang berasal dari Latvia yang memiliki julukan sebagai sang penyihir. Tal dilahirkan di Riga dalam sebuah keluarga Yahudi yang mempelajari catur pada usia 8 tahun, di mana awal ketertarikannya ketika ia menonton sang ayah yang sedang bermain catur. Tal kemudian bergabung dengan sebuah klub catur Riga Place of Young Pioneers, dan kemudian pada tahun 1949, Alexander Koblenz menjadi mentor yang banyak menempa Tal muda menuju kesuksesan karirnya sebagai legenda catur dunia. Awal karirnya bermula pada tahun 1951 ketika ia lolos kualifikasi pada kejuaraan nasional Latvia. Kemudian pada tahun 1953 ia menjadi juara Latvia dan mendapatkan gelar kandidat master. Hingga akhirnya Tal menjadi master catur pada tahun 1954 setelah ia mengalahkan Vladimir Seigin pada pertandingan kualifikasi. Dan di tahun yang sama ia juga membukukan kemenangan pertamanya atas seorang grandmaster yang ia kalahkan, Yuri Averbeek. Hingga sampai hari ini Tal masih dianggap sebagai pemain taktikal paling jenius yang pernah ada. Dan sebagai pecatur bertipe intuitif, ia memiliki naluri alami dalam menyerang. Sehingga hal tersebut menjadi kekuatan yang paling penting dalam kemenangannya atas Mikhail Botvinnik pada tahun 1960 ketika dirinya baru berusia 24 tahun. Tal memperkenalkan pendekatan intuitif dalam dunia catur, pada era di mana mayoritas grandmaster menggunakan pendekatan ilmiah sebagai dasar kalkulasi dan analisa mereka. Gaya permainannya ini tentu saja mendapat kritikan tajam dari para grandmaster, seperti Vasily Smyslov yang menyebut setiap permainannya tidak lebih dari sebuah trik. Tal merupakan sosok yang sangat berani mengambil resiko, di mana ia sering melakukan pengorbanan yang selalu didasari oleh intuisinya. Setiap permainan Tal terbilang penuh imajinasi dan di luar textbook, yang menjadikan setiap langkah-langkahnya menjadi sangat sulit untuk ditebak. Meski setelah melakukan penelitian mendalam, ternyata justru banyak dari pengorbanannya yang keliru. Meskipun demikian, masalah yang diciptakannya di atas papan catur tidak mudah untuk diselesaikan, sehingga membuat banyak orang kagum dan menjadikannya sebagai favorit penonton. Dominasinya atas Bobby Fischer di awal-awal karir sang penyihir membuat bintangnya semakin bersinar terang. Namun karir cemerlang Tal kerap kali mengalami gangguan. Hal itu diakibatkan oleh masalah kesehatan yang sudah menghantuinya semenjak masa kanak-kanak, yang diperparah oleh gaya hidupnya yang suka mabuk-mabukan, merokok, dan pesta pora yang tak mengenal batas. Botvinnik yang dikalahkan setahun sebelumnya pun kembali lagi dan memaksa Tal untuk kehilangan gelarnya. Kekalahan Tal dari Botvinnik tersebut didapatinya dari pertandingan rematch mereka di tahun 1961. Hal itu dikarenakan kondisi Tal yang sedang sakit, namun tetap memaksakan diri untuk bertanding. Karir cemerlang Tal memang sering terganggu di akhir-akhir hidupnya. Contohnya saja ketika ia sedang dirawat di rumah sakit pada 28 Mei 1992. Alih-alih sedang menjalani perawatan, Tal justru melarikan diri untuk mengikuti turnamen Blitz hingga ia mampu mengalahkan Garry Kasparov ketika itu. Tapi sayang, nasib berkata lain. Pertandingan dengan Garry Kasparov kala itu merupakan pertandingan terakhirnya, karena sebulan setelah pertandingan tersebut, sang penyihir harus mengembuskan nafas terakhirnya.